Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, ada waktu bagi kita anak-anak Tuhan berkumpul pada pagi hari ini untuk menghadap Tuhan, untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan masih dalam rangkaian ibadah misi yang akan kita adakan dalam satu minggu ini. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyaksikan bersama presentasi perjalanan misi Dr. Alexander Jeffrey ke Kalimantan yang akan dipresentasikan oleh Persekutuan Arthur Mau dan Smyrna. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Jemaat Chapel maupun yang ada di ruangan boleh berdiri. Kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita masuk saat teduh kita sejenak. Kita datang pada Tuhan. Kita katakan bahwa pagi hari ini Bapa, kami mau datang hanya fokus kepadamu. Kami tinggalkan semua kesibukan kami. Kami hanya mau datang sembah Engkau.
pribadi lebih lagi. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kudus Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia secara pribadi. Oh, sembah Kau Tuhan, sanjung namamu, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sembah Kau Tuhan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Saudara Paska Aprianto, angkatan 2019. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur di mana pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, semua karena berkat dan anugerah daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami menyerahkan serangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi dari Persekutuan Arthur Mau dan Smyrna. Namun sebelum itu kita terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 225, nyanyian pengutusan Injil. Tiap hari buat jiwa bila
kepada Eli Agung, dipersilakan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dan kami yakin dan percaya Yesus Kristus menuntun kami keluar dari dosa-dosa kami, perbudakan dosa kami. Kami yakin ya Tuhan, kami percaya bahwa Yesus Kristus Allah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya kuasa dan penyertaan-Mu menyertai kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin menampilkan perjalanan Jeffrey ke Kalimantan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk menampilkan apa yang seharusnya kami berikan untuk Tuhan. Biarlah penampilan kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Yesus Kristus menuntun kami dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Sebelum Injil masuk ke Kalimantan, masyarakat di sana menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan kepada benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Dinamisme adalah pemujaan kepada roh-roh nenek moyang yang dipercaya mampu untuk dimintai pertolongan. Sampai akhirnya Geoffrey datang ke tanah Kalimantan untuk memberitakan Injil keselamatan di sana. Geoffrey bertekad untuk memberitakan Injil ke Kalimantan, di Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan. Setelah itu, ia merencanakan penginjilan ke setiap daerah yang berada di Kalimantan. Namun, sangat disayangkan, orang yang membantu pelayanan itu sangat kurang. CMA telah setuju untuk mengirimkan beberapa orang untuk membantu pelayanan tersebut, namun belum dapat diberangkatkan. Lalu Geoffrey teringat dengan orang-orang yang telah dididiknya di Wuchou Bible School, Tiongkok Selatan. Ketika kembali ke Tiongkok, Geoffrey menantang mereka pada bulan Februari 1929. Ia membawa 2 orang hamba Tuhan yang diutus oleh CMA, sebuah organisasi yang telah didirikan oleh Geoffrey di Tiongkok. Yesen S. Lin dan Paul R. Lan. Mereka adalah utusan pertama pelayanan di Kalimantan Timur. Kemah Injil berawal kata Balai Injil yang didirikan di antara deretan toko-toko di Samarinda pada tahun 1929. Dan itu merupakan awal dari pekerjaan Tuhan di Kalimantan Timur. Lin dan Len menyediakan sebuah tempat pertemuan di toko yang telah mereka sewa. Setelah itu, mereka mengunjungi orang-orang Tionghoa di daerah itu. Di antara mereka yang jumlahnya 3.000 orang ini, hanya 4 orang yang mengaku dirinya Kristen. Jumlah ini terus bertambah setelah adanya 2 orang yang menerima Kristus, seorang nenek dan seorang guru. Yang guru kemudian masuk di sekolah Alkitab Wuchou Bible School di Tiongkok. Setelah beberapa bulan melayani di Samarinda, Len memutuskan untuk melanjutkan pelayanan ke Balikpapan. Ia mengontrakkan bangsal tokoh di sebuah jalan yang ramai di Balikpapan. Di tingkat 2, ia memasang pelang dengan tulisan Tionghoa dan juga tulisan Melayu dan Inggris yang berbunyi Gereja Kristen The Chinese Friend Missionary Union. Dengan demikian, kehadiran umat Allah telah dinyatakan di 2 kota penting di Kalimantan Timur. Namun ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Len. Karena itu, ia membutuhkan lebih banyak sukarelawan yang bersedia berkorban demi pelebaran kerajaan Allah. Dan pada tanggal 19 Juli 1929, Pendeta C. David Clan yang merupakan utusan CMA pertama yang tiba di Kalimantan Timur, Balikpapan. Clan dan Len tinggal serumah dan melakukan pelayanan bersama-sama. Baptisan pertama di Balikpapan tahun 1929. Sementara belajar bahasa Indonesia, setiap malam Len mengadakan kebaktian di rumah-rumah orang Tionghoa yang mau mendengar Injil. Ada beberapa orang yang mengaku percaya dan bersedia dibaptis. Pada waktu itu, Robert Alexander Geoffrey mengadakan perkunjungan untuk ketiga kalinya ke Balikpapan. Pada kunjungannya yang pertama dan kedua, Geoffrey hanya dapat berseru kepada Tuhan, memohon keselamatan bagi penduduk itu. Namun kali ini ia dapat melihat hasil dari doanya dan doa banyak orang yang lain. Berikut ini kita akan membaca cerita Geoffrey sendiri tentang baptisan bersejarah itu. Karena inilah untuk pertama kalinya dilakukan di Indonesia oleh seorang utusan CMA. 7 orang dewasa Tionghoa, 6 pria dan 1 wanita
yang sudah mengaku percaya bahwa bimbingan saudara Paulen dikuburkan beserta Kristus dalam baptisan pada tanggal 31 Juli 1929. Malam itu sudah larut ketika kami berjalan menuju pantai, karena kebaktian yang diadakan di Balai Injil berlangsung 3 jam. Upacara kebaktian baptisan ini tidak dapat ditunda, sebab besoknya saya harus bertolak ke Hong Kong. Malam itu tidak ada bulan, langit pun gelap gulita. Gelombang laut cukup besar, hampir saja menenggelamkan kami, baik yang dibaptis maupun yang membaptis. Bahkan sebelum upacara dimulai, kami semua sudah basah kuyup, tetapi kami tidak peduli, karena perasaan gembira meliputi hati kami. Glenn dan Len pindah ke Samarinda yang terletak di pinggir Sungai Mahakam pada bulan Maret 1930 untuk mengadakan penginjilan di pedalaman. Menurut Glenn, penduduk asli Kalimantan ini senang sekali mendengar tentang Yesus, tetapi sayangnya belum ada yang bersedia percaya kepadanya karena pengaruh agama mayoritas. Sebagai contoh, Singaguna. Singaguna adalah kepala kampung dekat Melak. Singaguna sudah beberapa kali diinjili oleh Glenn dan sebenarnya tertarik mendengar. Tetapi dia belum mau percaya karena terhalang oleh pengaruh lain. Singaguna berada di persimpangan jalan. Ia bersedia untuk melepaskan kepercayaan adat lamanya. Namun ia masih ragu-ragu kepercayaan mana yang harus dianutnya. Apakah ia harus percaya kepada Yesus anak Allah yang dikabarkan oleh utusan-utusan Injil itu? Atau kepada agama mayoritas yang disampaikan oleh anaknya sendiri? Hampir setahun ia bergumul sampai akhirnya Singaguna mendapatkan jawaban yang jelas. Dalam melakukan pelayanannya, Glenn sama sekali tidak mengenal lelah. Ia memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat dengan harapan akan menuai panen kelak. Beribu-ribu orang, baik penganut animisme maupun penganut agama lain dari keseluruhan kampung sepanjang Sungai Mahakam telah mendengar Injil Kristus. Namun di luar dugaan, pada tahun 1932, Glenn dipanggil ke Makassar untuk mengemban tugas baru di sekolah Alkitab. Sayangnya, sementara menjalankan tugasnya yang baru itu, Glenn dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya. Ia meninggal dunia pada tahun 1933 ketika ia sedang berlibur ke Shanghai karena radang otak. Siapakah yang akan menggantikan Glenn di Kalimantan Timur? Dan siapakah yang akan menuai hasil dari jerih payahnya itu? Pada tanggal 28 Desember 1930, 2 utusan CMA tiba di Samarinda. W. Ernest Presswood dan Russell Debler diminta untuk melanjutkan pekerjaan Glenn di Mahakam. Sesampainya di sana, Presswood dan Debler bukan hanya belajar bahasa, tetapi mereka belajar menyesuaikan diri dengan suasana yang ada di daerah itu. Pada awal tahun 1932, Len, Lin, dan Debler pindah ke kota Melak yang sekarang kecamatan di Kabupaten Kutai. Presswood ikut menolong mereka pindah, kemudian ia meninggalkan Kutai untuk melayani di Bulungan. Pada tanggal 2 Oktober 1932, Debler dan Len mengadakan kebaktian penginjilan di Lamin. Kepala kampung Singaguna yang pernah diinjili oleh David Glenn, malam itu setelah bergumul selama 1 tahun, Singaguna akhirnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai juru selamatnya bersama beberapa warga kampungnya. Pada waktu merintis daerah Sungai Mahakam dari tahun 1929 hingga 1942, 18 orang sekolah Alkitab Makassar dikirim ke daerah itu untuk praktek. Karena beberapa orang di antara mereka belum cukup dewasa dalam iman, mereka terpaksa dikembalikan ke Makassar. Tetapi sebagian besar siswa itu bekerja dengan baik. Salah seorang di antaranya adalah Anton Lesnusa
yang berangkat praktek pada bulan April 1933. Ia dikirim oleh David Kahn. Les Nusa melakukan pelayanan bersama Debler, yaitu mengusir roh jahat dari tubuh seorang pria. Injil diberitakan di Kalimantan Tengah. Ketika orang-orang yang berada di kampung Suakong, Kalimantan Timur mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, mereka mulai bersaksi kepada sanak saudara mereka yang berasal dari daerah Teweh, Kalimantan Tengah. Lin dan Len diminta dengan sangat supaya datang ke Teweh. Lin memberitakan Injil di 5 tempat di Kalimantan Tengah dan membaptis 613 orang. Selang beberapa waktu ia menerima sepucuk surat dari Temenggung di Suakong dan langsung menuju Samarinda, tempat di mana Lin bertobat. Karena terlalu capek, Lin juga akhirnya jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit bersama Len. Rupanya kedua penginjil itu kelelahan setelah menuai panen rohani di pedalaman. Pelayanan di Kalimantan Barat pada tahun 1928. Dalam suatu wawancara dengan kepala Zending Konsulat atau Dewan Pengutusan Injil di Batavia, Jaffray diberitahu bahwa pemerintahan kolonial tidak keberatan apabila CMA membuka pos PI di Kalimantan Barat pada bulan Mei 1932. Jaffray meninjau ke Singkawang dan Bengkayang, tetapi kemudian seorang pejabat pemerintahan Belanda datang dan memberitahu agar mereka membuka pelayanan di daerah Sungai Kapuas. Karena itu yang menunjuk ke warga Arthur Mau untuk membuka pelayanan di kota Sintang. Mau dan Jaffray akhirnya tiba di Pontianak pada bulan April 1933. Setelah mereka berlayar selama 3 minggu, ada 5 kali mereka pindah kapal. Syukurlah, keesokan harinya mereka menumpang di sebuah kapal yang menuju Sintang. 4 hari kemudian, Jaffray dan Mau tiba di Sintang yang terletak di antara 2 buah sungai besar Kapuas dan Melawi. Kemudian Mau berkenalan dengan seorang Belanda. Ketika ia mengetahui bahwa Mau juga keturunan Belanda, ia bersikap ramah kepada Mau. Mau mengajak orang itu duduk di polbek dan tanpa segan-segan ia berbicara tentang hal-hal rohani kepada teman barunya itu. Dan Mau menulis jurnal tentang pengalamannya dengan orang Belanda itu. Sekolah minggu pertama di Sintang pada bulan Oktober 1933. Mau dan istrinya mendekati anak-anak yang sedang bermain di jalan depan rumah mereka. Ada yang takut dan lari terbirit-birit saat melihat mereka. Tetapi ada juga yang tetap berdiri di tempat. Mau melakukan pelayanan penginjilannya ke pedalaman Kalimantan Barat. Untuk pertama kalinya ia pergi ke muara sungai Ketungau, air Tabun. Mau, Pati, dan Adipati pergi berkeliling untuk menginjili dalam pelaksanaan penginjilan di pedalaman Kalimantan Barat. Ada seorang yang berasal dari daerah itu. Ia memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan Injil di Kalimantan Barat. Orang itu adalah Siga. Siga sebelumnya hidup dalam sebuah okultisme. Siga adalah seorang petapa yang mengandalkan ilmu iblis. Ia sangat disegani oleh rakyatnya karena ia memakai hikmat setan jebles. Dan ketika Siga bertemu ketiga penginjil, dari situlah hidupnya diubahkan. Dan setelah ia menerima Tuhan Yesus, ada sebuah pelayanan yang dipercayakan kepada Siga, yaitu sebagai penerjemah dari ketiga penginjil itu. Siga memang sangat berguna bagi mereka sebagai penerjemah.
Pada suatu malam, setelah menerjemahkan khotbah yang dibawakan silih berganti oleh ketiga penginjil ini, Siga bertanya kepada mereka, apakah mereka sudah selesai berkhotbah? Dan mereka menjawab, sudah. Setelah itu, Siga turun dari mimbar dan kemudian berlutut bersama orang-orang banyak yang sudah maju ke depan untuk berdoa mengaku dosa mereka. Malam itu ia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Ia juga menyerahkan keempat jimatnya untuk dibakar. Kemudian ia dibaptis oleh pendeta Mou pada tahun 1935. Tahun 1942, ia tetap menemani para penginjil itu kemana saja mereka pergi. Kunjungan pendeta Mou di akhir tahun kesekian kalinya membawa pengaruh yang besar. Para penginjil mengadakan kebaktian bersama 500 orang yang duduk membadati rumah panjang itu. Kebaktian itu dimulai pada pukul 19.30 dan berlangsung sampai pukul 24 malam. Mereka bertiga berkhotbah, mengajar berganti-gantian. Mereka mengakhiri pertemuan doa, tetapi orang-orang tetap duduk dan tidak mau pergi. Mereka terus mengajar. Keesokan harinya, orang banyak sudah berkumpul kembali dan terus bernyanyi dan bersaksi. Akhirnya, mereka semua mau menerima Tuhan Yesus dan mereka semua dibaptis. Demikianlah perjalanan pelayanan Jafrai di Kalimantan yang dibantu oleh rekan-rekannya, bahkan murid-muridnya, hingga melahirkan gereja-gereja yang ada di Kalimantan saat ini. Sekian, terima kasih.
Saat ini kita akan memasuki sesi doa. Doa yang pertama akan dibawakan oleh angkatan 2020. Kita berdoa untuk Kalimantan Utara. Yang pertama, 7 rakerda yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September ini. Yang kedua, pekerja GKII Kaltara yang berjumlah 402 orang bersama keluarga. Yang ketiga, doakan jemaat yang berjumlah 160 dan pos PU 42. Yang keempat, kita berdoa buat pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Yang kelima, kita berdoa buat kondisi pandemik COVID-19 yang masih ada di Kaltara walau sudah menurun jumlah yang terinfeksi. Yang keenam, kita doakan pekerja warga jemaat yang sebagian besar sebagai petani. Saya lanjutkan. Doakan beberapa jemaat di Kaltara yang dalam program pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan rumah pastori di GKII Kalvara Makatip dan GKII Nyapa Indah, serta pembangunan gedung gereja di GKII Longtungu. Dan doakan para mahasiswa persekutuan Smyrna dalam masa PKL. Kiranya Tuhan memampukan dalam mereka menunaikan tugas pelayanan, khususnya pemberitaan Injil. Baik, untuk bahan doa berikutnya adalah angkatan 2019, daerah Kalimantan Timur. Tolong doakan gereja-gereja lokal yang ada di Kalimantan Timur, para hamba Tuhan yang ada di setiap daerah di Kalimantan Timur, keadaan Kaltim yang masih mengalami pandemik COVID-19, serta berdoa untuk anak-anak muda, biarlah banyak yang terpanggil dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, berdoakan gereja-gereja lokal yang ada di Kalimantan Timur, para hamba Tuhan yang ada di setiap daerah di Kalimantan Timur, keadaan Kaltim yang masih mengalami pandemik COVID-19, dan terakhir berdoa untuk anak-anak muda, biarlah banyak yang terpanggil dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Untuk angkatan 2018, kita berdoa untuk Kalimantan Barat. Yang pertama, doakan kurang lebih 30 gereja di daerah Melawi Hulu yang tidak memiliki gembala sidang. Doakan agar ada yang tergerak hati untuk melayani di sana. Yang kedua, berdoa buat misi yang sudah dilaksanakan di Melawi Hulu beberapa waktu yang lalu, agar jemaat yang dilayani di sana tetap diberi kekuatan, kesehatan, kesetiaan, serta iman dan pengharapan akan Tuhan semakin dikuatkan. Selanjutnya bagi kakak-kakak angkatan 2017, bahan doanya berdoa bagi Dayak Meratus yang mayoritas masih menganut kepercayaan Hindu, Keharingan, kuasa gelap, ilmu hitam, dan santet. Suku Banjar mayoritas beragama Muslim, fanatik, sehingga di daerah itu orang-orang Kristen tidak bebas untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Yang terakhir, doakan para hamba Tuhan dan jemaat yang ada di sana yang melayani, agar diberi kesabaran, kesetiaan, iman dan pengharapan, serta dikuatkan di dalam Tuhan, serta selalu dalam perlindungan Tuhan. Untuk staf dan dosen, kita akan berdoa bagi Kalimantan Tengah. Yang pertama, doakan suku Dayak Bakumpai yang mayoritas menganut kepercayaan Muslim Keharingan, yaitu kuasa gelap, ilmu hitam, dan santet. Yang kedua, doakan Dayak Ngaju dan Mayan. Doakan masyarakat di sana menganut agama Kristen, tetapi masih memegang kepercayaan Keharingan. Yang ketiga, kita berdoa buat hamba Tuhan yang ada di sana, agar bisa menjangkau masyarakat yang ada di sana dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Doa ini akan ditutup oleh Ibu Christine. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat suara kita berdoa.
Sungguh kami bangga ya Bapa, kalau kami ada di tempat ini. Ini karena hamba-hambamu yang terdahulu, Dr. Jafrey yang telah membawa Injil ke kampung kami, menyelamatkan nenek kakek kami, orang tua kami, hingga kami sendiri. Oleh Injil yang telah dibawakan, oleh Injil yang telah disebarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga pada saat ini. Kami bangga mendengar sejarah perjalanan penginjilan hamba-hambamu. Mereka rela meninggalkan kota mereka, kenyamanan mereka ya Tuhan, demi jiwa-jiwa yang ada di Kalimantan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini, biarlah kiranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, bagi Kristus. Kiranya anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang ada di STT Jeffrey, mengambil tongkat estafet ini untuk penginjilan ke depannya, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dilepaskan dari belenggu dosa, seperti apa yang telah kami sebutkan tadi, yang telah kami doakan ya Tuhan. Kami terbatas, tetapi kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencanamu, Allah yang tidak pernah terlambat dalam waktumu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pada saat ini hamba berdoa kiranya Tuhan lengkapi semua kami yang ada di tempat ini. Secara khusus anak-anak muda yang Tuhan sudah tempatkan, yang mau dipersiapkan menjadi hamba-hambamu. Kiranya kami memiliki mata, memiliki hati seperti Kristus, yang peduli akan jiwa-jiwa yang masih tersesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami Bapa, lengkapi kami semua. Lengkapi kami agar kami menjadi pembawa, pemberita Injil-Mu ke seluruh dunia, bukan saja ke Kalimantan. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang tua kami yang mendoakan kami, untuk gereja-gereja Tuhan yang telah mengirim anak-anaknya ke tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan untuk waktu pada pagi hari ini. Kami akhiri jam doa sesi penginjilan ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Kepada majelis kapel kami persilakan. Pengumuman Selasa 25 Agustus 2020. Atas nama Majelis Kapel, kami mengucapkan terima kasih kepada Persekutuan Smyrna dan Arthur Moe yang telah menampilkan presentasi perjalanan R.A. Jafrey ke Kalimantan, serta para pelayan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Kapel, Rabu 26 Agustus 2020 adalah presentasi dan doa misi pelayanan suku Bunggu oleh Persekutuan Permata, Mesakada, dan Sulut dengan WL Persekutuan Permata, Mesakada, dan Sulut. Singers, Persekutuan Permata, Mesakada, dan Sulut, dan pemusik, Persekutuan Permata, Mesakada, dan Sulut. Jemaat kapel yang akan hadir di kapel adalah mahasiswa-mahasiswi dari Persekutuan Permata, Mesakada, dan Sulut. Pembagian jemaat kapel yang akan hadir di ruangan-ruangan akan disampaikan melalui grup WA setiap angkatan. Bertahan setelah ibadah Persekutuan Smyrna. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jika masih ada pengumuman tambahan. Jika tidak ada, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan kita pada pagi hari ini. Dan kepada Bapak Andrew Suplik kami minta kesediaan untuk pimpin kita dalam doa penutup.
Jemaat Chapel dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa mengikuti ibadah chapel, di mana Allah yang luar biasa sudah mengirim Dr. Jeffrey dan sahabat-sahabatnya untuk datang ke tanah Borneo untuk memberitakan Injil sana. Terima kasih Bapak atas semuanya. Kami bersyukur melalui hal ini kami bisa melihat bahwa pekerjaan Injil, pekabaran Injil adalah tugas kami semua orang yang percaya. Terima kasih Bapak. Dan kami akan tutup chapel kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.